Fayamkusu fil ardi sab'an atau thamanian, yakni hajjajan. Beliau akan tinggal bersama umat ini 7 tahun, 7 atau 8, yakni hajjajan, 7 atau 8 musim haji. Artinya dihitung dari musim haji. Jadi kemungkinan beliau dibaiat di musim haji. Dan hanya sedikit yang berbaiatnya. Wa adadul ladina yubayyi'unahu ka'adadi ahli Badrin, dan jumlah orang yang berbaiat kepadanya seperti ahli Badar pun 313 sampai 315. Padahal beliau hidup di akhir zaman di mana umat Islam banyak di muka bumi dan banyak biasanya pelaksanaan ibadah haji. Artinya di saat beliau dibaiat ada satu peristiwa yang membatasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Peristiwa apa? COVID-19? Cocok logi Ustaz. Itu kata mereka. Ya. Bukankah fungsi Al-Quran dan Sunnah menuntun kita dari satu musibah ke musibah, dari satu petaka-petaka, dari satu peristiwa pada peristiwa? Tadi sudah saya sampaikan ayatnya, sudah saya bacakan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang beriman bi anna lahum ajran azima, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Peristiwa ini menuntun saya kepada semua konspirasi tadi, sehingga utuhlah konspirasi iblis dan dajjal di muka bumi. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kita interaktif dalam arti para hamba Allah membuka mushaf Quran. Ya, saya akan menuntun para hamba sekalian dari satu ayat kepada ayat, dari satu hadis kepada hadis, dan kita proyeksikan bagaimana kita menatap alam peristiwa-peristiwa dengan keduanya tadi. Tentu dengan interpretasi saya sebagai seorang Rahmat Baikuni. Nah, di situ nanti kita diskusi. Alangkah lebih baik jika kita duduk bersama dalam satu meja lalu diskusi kita lakukan, ketimbang menghujat seseorang di media Instagram, dibuat oleh orang kafir, digunakan oleh orang Islam untuk membantai umat Islam sendiri. Pantas tidak? Nah, ini invasi media melanda umat. Baik, penampilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah melihat yang saya herankan. Satu, panjang Pak. Panjang ya? Saya minta whiteboardnya sampai begitu saja. Bapak Ibu rahmat Allah, pertanyaan saya, peristiwa tadi terjadi di tanggal berapa? 11 September tahun 2001. Jam berapa? Jam berapa? Pagi. Satu, terjadi pagi hari. Kedua, di tanggal 11 September Barat. Orang-orang Barat mereka menuliskan tanggal, hari dulu apa bulan dulu? Bulan dulu, bulan September. Bulan keberapa? 9. Tanggal 11 tahun 2001. Yang ketiga, yang mereka hancurkan adalah World Trade Center, ikon perdagangan dan ekonomi Amerika. Baik, pertanyaan saya, kenapa harus di pagi hari? Pagi hari identik dengan peristiwa yang alami, terjadi secara alamiah, dan ini terjadi setiap hari. Apa itu? Terbitnya matahari. Dan peristiwa yang pagi hari terbitnya matahari ini adalah bencana yang melanda manusia. Artinya tetesan darah manusia. Tetesan. Yang kedua, kenapa harus di 11 September? 11 September kenapa tulis bulan dulu baru tanggal? Kalau kita runutkan ini ditulis jadi 911, 911, betul? Apa yang kita tahu dari 911? Kode panggilan darurat, angka panggilan darurat, call center. Bencana, ada tabrakan, call 911, kebakaran, call 911. Setiap ada bencana peristiwa yang terjadi mendadak, incidentally, yang terjadi mendadak begitu saja, maka panggil 911, hubungi 911. Manusia dibikin bergantung kepada sistem yang dibuat manusia, melupakan Tuhan yang menciptakan dan mengatur peradaban manusia. Artinya ada upaya menyingkirkan Tuhan dari peradaban manusia. Betul. Yang ketiga, yang berikutnya, kenapa harus di tahun 2001?
Dan di sini ada angka 11. Jumlahkan 9 tambah 1 tambah 1 berapa? 11 kan? Angka 11. 11 masih terkait dengan matahari. Titik balik matahari terjadi 11 tahun sekali. 2001 adalah tahun di mana terjadinya titik balik matahari pertama di milenium ketiga. Ya, di milenium ketiga. Mereka yang menyembah dewa matahari biasa melakukan ritual human sacrifices, meneteskan darah manusia di momen matahari terbit setiap titik balik matahari terjadi. Begitulah cara manusia dewa matahari. Clue kita sudah mulai terbentuk, dewa matahari. Di mana dewa matahari selalu dirayakan di momentum itu dan setiap tahun 25 Desember. Pertanyaan saya, betul saya lahir tanggal 25 Desember? Tidak. Buka Injil Matius, buka Injil Lukas. Kedua-duanya membantah kalau Yesus tidak dilahirkan 25 Desember. Membuka tentang kebohongan di balik agama juga. Subhanallah. Artinya kita sedang berbicara peradaban manusia, dan peristiwa ini menghantarkan kita kepada terbongkar dan tersingkapnya pertarungan antara hak dan batil di babak terakhir. Bapak Ibu bisa diikuti? Bisa ya? Materi kita berat ini dan saya butuh waktu panjang. Siap sampai jam berapa? Ya, kalau tidak selesai hari ini, besok kita lanjut di masjid. Saya insya Allah sampai tanggal 6. Tanggal 6 ya Bang ya, di Medan ini. Ya, dari sini saya ke Palembang baru kembali ke Bandung. Ya, insya Allah sampai hari Kamis saya akan tetap menyamai perambulan sekalian. Kita bedah satu persatu pembahasan tentang fenomena akhir zaman. Kemudian SWTC, SWTC itu gedung yang tinggi dan kembar kan, mengingatkan saya ke pertemuan iblis dan Dajjal. Iblis dia ingin menjadi Tuhan yang tidak tampak. Walaupun dia tidak tampak, dia ingin memperbudak manusia. Maka dia membuat segitiga sebagai simbol ketuhanan. Sekali lagi, segitiga bukan simbol Dajjal. Fitnah kalau saya mengatakan segitiga simbol Dajjal. Iblis menggunakan segitiga ini sebagai simbol dirinya, tapi mengarah ke bawah karena dia ingin menguasai dunia. Dia merasa dialah yang berhak menjadi khalifah di muka bumi. Sementara Samiri Dajjal, dia pun ingin berkuasa sebagaimana penguasa langit. Dia mengarah ke atas. Allah takdirkan menurut Muhammad Isa Daud, Allah takdirkan mereka bertemu di segitiga Bermuda. Lalu keduanya bekerja sama dan berambisi, berazam untuk menyesatkan manusia dan menjadikan mereka sebagai dua Tuhan bagi umat manusia. Seperti apa simbol persekutuan mereka? Betul? Iya. Clue bagi kita para sekalian. Kemudian ada peristiwa lain yang qadarullah sampai kepada saya. Ini barangkali penjelasan saya bagi mereka yang belum mengenal saya, sehingga mungkin bisa mau mengarahkan kembali komentarnya tentang saya. Ketika saya berkhidmat di sebuah pesantren, saya satu kamar dengan seorang mahasiswa perguruan tinggi favorit di Kota Bandung. Dia cerita beberapa hari setelah peristiwa WTC terjadi, kalau dosennya cerita, adik dosen ini sedang berada di Boston, Amerika Serikat, di saat peristiwa WTC dihancurkan. Dan beliau cerita, di sini lagi rame Bang. Rame apa? Rame kalau ternyata pesawat Brak Menara Utara itu nomor seri penerbangannya Ki-33NY. Ki-33NY. Coba cari tahu apa rumor di balik Ki-33NY. Saat itu saya sedang membaca biografi Bill Gates, sang maestro dari Microsoft. Dan saya melihat selalu